Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online, ibadah raya hari Minggu sore dari Gereja GKI Suara Kristus Surabaya. Dan sore hari ini, sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan, kita izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah hati pikiran kita, supaya kita memiliki pengertian yang baru dari Tuhan, dan kita diberkati oleh perkataan Allah sendiri dalam hidup kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat Penolong dalam hidup kami bersyukur karena hingga hari ini kami memiliki kesempatan untuk kami hidup di dalam dunia ini. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Mari Roh Kudus pimpin kami, supaya hidup kami ini berarti, supaya hidup kami ini memuliakan nama Tuhan, supaya hidup kami ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Sucikan, kuduskan kami sore hari ini. Kami sama-sama mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Sucikan dan kuduskan dengan darah-Mu. Sembunyikan di bawah kaki-Mu dan di balik salib-Mu Tuhan, supaya hanya Engkau saja yang nampak, supaya hanya urapan-Mu saja yang dinikmati, dirasakan oleh setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini memang kita banyak mendengar berita yang kurang baik ya, dalam arti bagaimana kondisi pandemi COVID-19 ini masih bertambah banyak yang positif, bertambah parah keadaan. Bahkan kita juga melihat bagaimana pemerintah sudah berjibaku dengan menggunakan segala cara penyekatan dan vaksinasi, khususnya mempersiapkan tempat isolasi, bahkan rumah sakit, ketersediaan oksigen, semua dipersiapkan dengan kemampuan, dengan akal pikiran manusia. Dan saya yakin ada banyak anak-anak Tuhan pun yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu supaya bangsa dan negara ini bisa segera terbebas atau terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya hari-hari yang sedemikian ini membuat kondisi ekonomi juga semakin sulit. Bahkan bukan hanya kepada sebagian orang, tetapi banyak orang yang sekarang ini sedang mengalami kesusahan, bahkan mengalami penderitaan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, bahkan masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah apapun, bahkan sakit penyakit yang begitu parah yang harus dialami bahkan oleh sebagian anak Tuhan sendiri. Tetapi di lain sisi kita melihat juga ada orang-orang yang haus kekuasaan, yang mengambil keuntungan, mencari celah supaya mendapatkan keuntungan untuk pribadi mereka. Mereka melakukan cara-cara yang licik dan kotor, bahkan melakukan kejahatan yang terselubung untuk mereka mengambil keuntungan buat diri mereka sendiri di masa-masa yang seperti ini. Nah, inilah masa-masa saat dimana kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan kalau kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan tidak kebetulan juga masa-masa saat sekarang kita melihat ada begitu banyak rekan, saudara, teman, sahabat, bahkan keluarga kita yang meninggal karena COVID-19. Dan ini membuat kita sadar bahwa kehidupan kita sebagai manusia itu seperti uap ya, yang sebentar ada tampak tapi kemudian hilang lenyap. Dan kita menyadari bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita berbuat baik, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita makin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bertobat dari segala kejahatan dan kesalahan kita melakukan yang baik, bahkan mari datang kembali kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ingat kasih yang mula-mula dari Bapa yang
sudah tercurah atas hidup kita. Dan di masa-masa yang seperti inilah ada sebagian orang-orang Kristen yang menginginkan Tuhan Yesus segera datang kembali. Ya, memang ini kerinduan bagi sebagian anak Tuhan untuk melihat Yesus segera datang, atau Yesus datang menjemput kita semua. Tetapi waktu dan masanya kita tidak pernah tahu. Dan semasa kita harus menunggu, menanti kedatangan Tuhan, mari kita tetap semangat, mari kita tetap setia, mari kita tetap sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, sore hari ini saya memberi tema khotbah saya adalah tidak menjadi letih dan lesu. Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi letih dan lesu dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan gejolak dan situasi yang tidak menentu seperti saat sekarang ini. Dan sore hari ini saya mau katakan bahwa bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ada janji Allah yang luar biasa yang tersedia bagi kita semua. Apa itu janji Allah? Mari saya sampaikan bahwa sore hari ini firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, itu janji Allah buat kita semua. Kekuatan yang baru. Sekali lagi saya katakan, kekuatan yang baru. Itu berarti bukan kekuatan yang lama, yang sudah berlalu. Bukan. Tetapi kekuatan yang baru yang diberikan oleh Tuhan saat ini kepada kita semua yang menanti-nantikan janji Allah. Yang menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saat ini, kalau Anda mengalami letih, lesu, atau mungkin ditambah lagi, lemas, lelah, loyo, lunglai, atau apalagi yang lainnya, bahkan tidak memiliki semangat hidup sekalipun, mari sama-sama sore hari ini kita berkata bahwa ada kekuatan baru. Kekuatan baru yang tidak akan pernah habis, karena kekuatan baru itu diberikan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus yang sudah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Mari kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagaimana bisa demikian? Ya, syaratnya adalah kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Janji Tuhan, pengharapan di dalam Yesus Kristus, itulah adalah dasar dari keyakinan iman kita yang teguh. Dan kita sedang menanti-nantikan Tuhan untuk mengenapi janjinya. Dan orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang yang selalu aktif di dalam kehidupannya dan memiliki sikap hati yang positif serta tetap semangat. Puji Tuhan. Sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya juga untuk tetap aktif. Tetap aktif dalam hal apa? Kalau kita sedang menanti-nantikan Tuhan, tentu ada hal yang aktif yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Kedua, kita juga berusaha berbuat baik atau melakukan apa yang menjadi tugas kita juga. Masih ingat kan satu kata-kata bijak yang berkata ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Itulah contoh aktif. Dan firman Tuhan juga menyatakan bahwa kita harus aktif. Galatia 6 ayat 9. Firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, berarti harus tetap aktif. Tetap aktif apa? Tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena nanti waktunya akan datang dan kita akan menuai. Kita yang menanti-nantikan janji Tuhan itu harus tetap aktif berbuat baik, ya, tidak jemu-jemu. Lalu di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi sambil menantikan janji Allah, kita ini harus aktif
tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetap melakukan perbuatan baik yang memang Allah inginkan kita lakukan dalam hidup kita, dan kita terus melakukannya sambil menanti-nantikan janji Tuhan itu. Ini kebenaran firman Allah yang harus kita yakini, kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Yang berikutnya, sambil menanti-nantikan janji Tuhan, kita harus memiliki sikap hati yang positif. Sikap hati yang positif nanti akan terlihat, tampak dari pikiran, perkataan, perbuatan kita. Filipi 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Jadi di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, di saat kita menanti-nantikan janji Tuhan, mari kita memiliki sikap hati yang positif. Dan dimulai dengan pikiran yang positif. Jangan biarkan pikiran negatif itu masuk. Jangan biarkan ketakutan itu begitu menggerogoti hidup kita. Jangan biarkan kekhawatiran itu begitu menguasai kehidupan kita. Tetapi kita pikirkan hal-hal yang positif. Kenapa? Karena janji Allah adalah ya dan amin. Pikirkan semuanya itu. Aktif juga termasuk adalah dalam sikap hati dan pikiran yang positif. Bentuk aktif juga. Bahkan kalaupun saat ini Bapak Ibu sudah berkata, bagaimana kita bisa berpikir positif? Keadaan saya sedang susah. Hati saya sedang susah. Pikiran saya penuh dengan pikiran yang negatif. Bagaimana saya harus menjalani kehidupan ini? Lalu kita mulai berpikir bagaimana ini, bagaimana itu, kekhawatiran dan ketakutan ada dalam hidup kita. Kita mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Kita tidak bisa berpikir jernih, lalu kita tidak tahu jalan keluarnya harus bagaimana. Mari kita baca Roma 5 ayat 3-5. Firman Tuhan ini buat kita semua. Saat Allah menginginkan kita memiliki sikap hati yang positif, maka firman Tuhan ini berlaku untuk kita juga. Roma 5 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Sore hari ini, saya mau berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Izinkan Dia berkarya, izinkan Dia menguasai kehidupan kita, izinkan Dia memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam hati dan pikiran kita, supaya kita menyadari bahwa penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, masalah, problema dalam kehidupan kita yang kita alami saat ini, ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya itu. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap tahan uji, kita tetap tekun. Tekun berarti aktif di dalam pikiran, positif dalam pikiran, aktif di dalam doa, dan di dalam perbuatan baik kita untuk memuliakan nama Tuhan. Maka kalau kita lakukan dengan ketekunan ini, maka ketekunan ini akan membuat kita semakin tahan uji, dan pada saatnya kita akan mengalami satu pengharapan yang teguh, yang tidak mengecewakan. Bagaimana kita akan mengalami kasih Allah, damai sejahtera itu terjadi dalam hidup kita. Lalu bagian yang ketiga, yang berikutnya adalah saat kita menanti-nantikan janji Tuhan adalah kita harus tetap semangat. Tetap semangat. Mari sama-sama katakan tetap semangat. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal berkata, mari kita tetap semangat. Orang yang bersemangat akan bisa menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat adalah orang yang tetap aktif, orang yang tetap bersikap positif, orang yang menyadari bahwa ada kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi yang memampukan untuk menanggung penderitaan itu. Dan mari kita
percaya akan firman Tuhan ini. Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jangan biarkan hatimu tidak bergembira. Ya, jangan biarkan hatimu sedih. Jangan biarkan hatimu diliputi oleh kekhawatiran dan kekecewaan. Tapi mari bersyukur di hadapan Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan pada saat menanti-nantikan janji Tuhan, yaitu selalu aktif, memiliki sikap hati positif, dan tetap semangat. Orang yang seperti itu dikatakan tadi dalam firman yang kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31, mereka adalah seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Burung Raja Wali itu memang kategori burung yang luar biasa, karena sering digunakan di dalam Alkitab sebagai perumpamaan untuk menggambarkan karakter dan tindakan daripada Allah sendiri. Memang bukan burung yang paling besar atau yang paling kuat di dunia, tetapi memiliki beberapa keunggulan dibandingkan burung-burung yang lain. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki kekuatan, bahkan penglihatannya yang luar biasa tajam, yang membuat dia bisa berdiri tegak di atas burung-burung lain. Dan dia memiliki kelebihan, yaitu sayapnya. Nah, ini dia. Saya ingin membahas tentang sayap Raja Wali. Bagaimana bentang sayap Raja Wali itu dapat mencapai 2,4 meter, yang memungkinkan dia terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan dia memiliki kekuatan dengan sayap itu untuk naik atau terbang tinggi. Dan kita lihat bagaimana contoh burung Raja Wali ini digunakan ya untuk menggambarkan kepedulian Allah terhadap bangsa Israel, ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12, saya bacakan firman Tuhan ini, ya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ada satu lagu pujian yang memiliki judul Di Bawah Kepak Sayapmu, yang saya yakin terinspirasi dari ayat firman Tuhan dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 ini. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ini cukup lagu yang cukup lama, ya. Saya ingin nyanyikan sedikit dari lagu ini, atau kita sama-sama menikmati pujian ini, ya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Firman Tuhan yang menggambarkan bahwa Allah itu sebagai seekor Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Sayap Raja Wali kecil tidak tiba-tiba menjadi kuat, tetapi sayap Raja Wali kecil memang harus dilatih untuk bisa terbang tinggi. Dan itulah yang dilakukan oleh induk Raja Wali, bagaimana dia membongkar sarang-sarangnya yang berada di tempat yang tinggi, sehingga anak-anaknya itu, saya katakan anak-anaknya, kita juga anak-anak Allah, ya. Anak-anak Raja Wali itu terjun bebas di udara. Dan kalau sudah terjun bebas di udara, berarti dia mengalami hempasan angin kencang karena sarang burung Raja Wali di tempat yang tinggi. Dan dengan kata lain, anak burung Raja Wali ini dipaksa untuk belajar terbang, mengatasi angin yang kencang,
Dan saat jatuh, saat anak-anak itu sudah tidak mampu untuk terbang lagi, ia akan melesat ke bawah, menopang mereka di atas kepak sayapnya. Dan bukan hanya itu saja, tetapi anak-anak Raja Wali juga diajar untuk menghadapi badai topan yang begitu dahsyat, angin ribut. Mereka diajar untuk mengembangkan sayapnya lebih besar, lebih kuat lagi, sehingga mereka bisa terbang di atas awan badai tersebut. Dan itulah saat di mana induknya melihat bahwa anak-anak Raja Wali ini sudah mampu untuk berdiri dengan kaki sendiri, hidup dengan kuat. Demikianlah Tuhan Allah yang mengasihi kita, melatih anak-anaknya supaya tumbuh kuat dan dewasa dalam iman. Karena memang Tuhan itu memperhatikan kepada pertumbuhan rohani kita, iman kita, bukan pada pertambahan usia kita, gaji kita, kekayaan kita, pangkat kita, popularitas kita. Tuhan tidak peduli dengan semua itu. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana kedewasaan iman kita. Itu yang Tuhan perhatikan, karena Dia ingin kita bertumbuh seperti induk Raja Wali. Dia melatih kita di tengah-tengah hempasan angin kesukaran, angin-angin penderitaan, angin-angin tantangan kehidupan, angin-angin sakit penyakit, bahkan angin-angin pandemi sekalipun, angin-angin masalah apapun sekalipun, Tuhan tetap mengawasi kita. Dia melatih iman kita supaya kita bertumbuh melewati kesukaran hidup. Itulah yang Tuhan inginkan, bagaimana kita bisa mengatasi badai dalam kehidupan ini. Firman Tuhan yang kita baca dalam Yesaya 40 ayat 31, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jika mereka sudah seperti itu, maka mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa yang Allah ingin lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi anak-anaknya yang bisa mengatasi badai kehidupan, terbang naik tinggi dengan kekuatan iman dan pengharapan yang Allah janjikan dalam hidup kita. Janji Allah di dalam Yesaya 40:31 akan tergenapi. Setiap anak-anak Tuhan pasti tidak akan menjadi lesu, pasti tidak akan menjadi lelah, karena mereka sudah terlatih ya, di dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Dan mereka semakin memiliki pengertian yang benar, pengenalan yang benar, dan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan saya yakin saat anak-anak Raja Wali itu bisa terbang mengatasi badai kehidupan, betapa bangganya induk Raja Wali tersebut. Dan hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Betapa bangganya Allah kita, Bapa kita, kalau memiliki anak-anak seperti kita yang menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan, penuh sukacita, penuh pengharapan yang teguh di dalam Yesus Kristus. Karena memang inilah yang Tuhan inginkan. Apa yang Allah janjikan, Allah pasti akan menggenapi. Bagaimana janji Allah bisa tergenapi dalam hidup kita? Kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan janji Tuhan dengan pengharapan yang teguh, pengharapan yang pasti, dengan melakukan segala aktivitas kita, kegiatan kita selama kita dapat kesempatan hidup dalam dunia ini dengan aktif, terus berbuat baik, terus berdoa tidak berjemu-jemu, memiliki sikap hati dan pikiran yang positif. Jangan izinkan tipu daya muslihat iblis masuk dalam pikiran kita. Lawan semuanya itu supaya kita tetap memiliki pikiran yang positif, dan terus lakukan dengan tidak jemu-jemu, karena ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan saat tahan uji sudah ada dalam hidup kita, kita akan mengalami pengharapan, janji Allah, kasih Allah yang tidak habis-habisnya, yang menjadi kekuatan baru dalam hidup kita setiap hari. Dan mari kita tetap semangat menjalani kehidupan ini, karena orang yang semangat bisa mengatasi setiap persoalan dalam kehidupannya. Mari kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat firman Tuhan ini begitu menguatkan kita. Memang selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita berjerih payah dan berjuang. Teruslah berjuang.
teruslah kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia. Buat setiap orang yang percaya, saya mau ingatkan sekali lagi sore hari ini, terus berjuang. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Kita menaruh pengharapan ini kepada Allah yang hidup, yang menjadi sumber pengharapan kita. Allah yang menjadi Juru Selamat bagi setiap manusia. Allah yang kita percaya sebagai Tuhan dalam hidup kita. Dan pada akhirnya, kita baca dalam Mazmur 27 ayat 14, firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Biar ayat ini menjadi pengharapan buat kita semua. Sekali lagi saya bacakan Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita pasti akan selamat. Kita pasti akan berjumpa dengan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat dalam hidup kita. Mari kita tetap setia. Mari kita tetap percaya. Mari kita terus berjuang, bertekun dalam iman dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Percayalah, kekuatan yang baru itu akan ada dalam hidupmu. Kita tidak akan menjadi letih, kita tidak akan menjadi lesu, tapi kita menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan pengharapan yang jelas dan pasti. Apapun boleh datang, badai apapun boleh menghampiri kita, tetapi kita mendapatkan kekuatan yang baru, seperti anak Raja Wali, seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi melintasi badai kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sore hari ini. Mari kita akan berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Satu peringatan, satu berkat yang kami terima sore hari ini. Sesuai janji firman-Mu Tuhan, kami percaya. Saat kami menanti-nantikan Tuhan dengan segenap hati kami mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti burung Raja Wali yang naik melintasi badai kehidupan. Kami tidak menjadi letih, kami tidak menjadi lesu. Kami menjalani kehidupan dengan aktif, dengan semangat, dengan positif, dengan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa kami rasakan, bahkan memimpin kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kami yakin, kami percaya hari demi hari kami lalui dengan berkat Allah, dengan mujizat Allah, dengan sukacita dan pengharapan serta penghiburan yang luar biasa dari Roh Kudus. Karena keyakinan iman kami yang teguh kepada Engkau Sang Juru Selamat, kepada Allah dan Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami. Kami percaya setiap sedang jemaat Tuhan yang mendengar berita kebenaran Injil ini akan mengalami apa yang Tuhan janjikan, akan mengalami kemenangan, pengharapan, kekuatan yang baru nyata dalam hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap Allah, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin.